Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pak Agung di channel Ngoprek Semesta. Kali ini saya akan membahas mengenai materi kelas 10 ya, materi fisika kelas 10 kurikulum 2013 semester 1, yaitu tentang besaran dan pengukuran. Tapi ini masih part satunya. Jadi nanti akan ada video lanjutan. Untuk itu agar tidak ketinggalan, silakan di subscribe, kemudian nyalakan loncengnya, kemudian juga di like dan share, bagikan channel ini sebanyak-banyaknya. Kita langsung ke materi. Ya, ini dia besaran. Besaran ini di fisika, terutama yang sekarang akan kita pelajari. Besaran itu dibagi menjadi dua ya. Besaran ini sebenarnya sudah dipelajari di SMP kelas 7 biasanya. Jadi sudah mungkin sebagian dari kalian sudah familiar ya. Pertama adalah besaran pokok ya. Besaran pokok ini apa sih besaran pokok ini? Coba perhatikan. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya ditetapkan terlebih dahulu dan tidak bergantung dengan besaran-besaran lainnya. Jadi besaran pokok ini dinyatakan dalam satuan sistem internasional. Satuannya itu maksudnya sistem internasional ini jadi berlaku di seluruh negara ya. Kalau misalkan saya menggunakan satuan panjangnya itu adalah meter, panjang itu kan satuannya meter. Jadi ketika saya pergi ke negara yang lain, itu pasti satuannya juga sama, maka disebutlah dengan sistem internasional gitu ya. Oke, untuk menghafalkan untuk menghafalkan jenis-jenis atau banyaknya besaran pokok itu kan ada 7 ya, besaran pokok itu ada 7. Jadi untuk menghafalkannya cukup kalian menghafalkan nama huruf awalnya saja. Oke, perhatikan ya, ini sudah ada muncul J, kemudian ada I, kemudian ada W, kemudian ada A, kalau disatukan jiwa ya, kemudian S, kemudian lagi ada M, kemudian ada lagi P. Ketika disatukan semua, ini hurufnya menjadi jiwa SMP. Jadi besaran pokok ini ada 7 dan menghafalkannya cukup mudah. Kalian hafalkan aja jiwa SMP. J untuk apa? Ya, J itu untuk jumlah zat. I untuk intensitas cahaya ya. Kemudian W adalah untuk waktu dan A adalah untuk arus listrik ya. Kemudian S adalah untuk suhu, kemudian M untuk massa, dan P untuk panjang. Jadi ngapalinnya tinggal kalian hafalkan huruf awalnya saja, ini jiwa SMP ya, jiwa SMP itu. Lanjut. Ini dia besaran pokok yang tadi ya, yang sudah dibahas di awal. Ini satuannya. Untuk jumlah zat ini satuannya adalah mol. Nah, kalian cukup mengingatnya itu tempat belanja di kota besar ya. Apa itu? Yaitu mall. Jadi kalau ditanya jumlah zat satuannya cukup ingat ke kota besar dan ada tempat belanjanya, yaitu adalah mall gitu ya. Dan dimensinya adalah dimensi N gitu ya. Dimensi itu apa? Dimensi itu menunjukkan cara besaran tersusun dari besaran-besaran pokok. Menjelaskan cara besaran tersusun dari besaran-besaran pokok. Untuk lebih jelasnya nanti ada di besaran turunan ya. Intensitas cahaya. Nah, ini pun sama. Saya suka menghafalkan kalau satuan dari intensitas cahaya itu saya selalu ingat ke salah satu benda yang ada di rumah. Ketika pagi hari, kalau misalkan bangun pagi, itu akan ada matahari masuk lewat mana? Ya, jawabannya adalah lewat jendela. Nah,
Untuk menghafalkan intensitas cahaya, saya suka ingat ke jendela. Karena satuan intensitas cahaya itu berdekatan dengan jendela, yaitu kandela, ya, alias candela gitu ya. Jadi ini candela, ingatnya ke jendela itu. Untuk dimensinya adalah J. Kemudian waktu satuannya adalah second. Ini detik ya, waktu itu satuannya detik. Dimensinya adalah T, diambil dari bahasa Inggris, waktu itu kan time ya. Kemudian arus listrik, satuannya adalah ampere dan dimensinya adalah I. Kemudian suhu, satuannya adalah Kelvin dan dimensinya adalah theta. Ini namanya theta, dibacanya theta. Kemudian besarannya yang lain nomor 6 adalah massa. Satuannya adalah kilogram dan dimensinya adalah M. Ini M juga diambil dari bahasa Inggris, dari massa, yaitu mass ya. Kemudian untuk massa satuannya itu kan kilogram ya. Kalau kalian nanti ditanya oleh guru atau siapapun ya, ditanya misalkan berapa berat badan Anda, kalian jangan menjawab lagi 50 kg misal. Ya, misalkan berat badan kalian itu 50 kilo. Nah, kalian jangan satuannya itu jangan kilogram, tetapi harusnya newton. Karena berat badan itu, berat itu satuannya adalah newton, dipengaruhi oleh gravitasi. Yang namanya berat itu dipengaruhi oleh gravitasi, makanya harus dikalikan dengan 10. Jadi kalau misalkan berat badan massa badan kalian itu 50 kilo, maka berat badannya adalah 500 newton. Tinggal dikalikan dengan 10 aja gitu ya. Atau kalian pergi ke pasar misal beli daging. Nah, dagingnya misalkan nanya berapa beratnya. Kalau ditanya beratnya misalkan 4 kilo, bukan 4 kilo, tapi harusnya jawabannya 40 newton gitu ya. Kalau mau bilang 4 kilo, satuannya kilogram, maka yang ditanyanya itu harusnya massa. Berapa massa dagingnya? Itu 4 kilo. Berapa massa badannya? Yaitu 50 kilogram gitu ya. Jadi bedakan antara massa dengan berat. Kalau massa itu satuannya kilogram. Kalau berat itu satuannya newton secara fisika ya. Kemudian yang terakhir adalah panjang. Panjang itu satuannya adalah meter. Dimensinya adalah L, diambil dari bahasa Inggris juga. Yaitu panjang itu kan long. Jadi diambilnya L-nya gitu ya. Lanjut. Sekarang besaran turunan ya. Besaran turunan adalah besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Gitu. Jadi satuannya, kemudian besaran-besarannya itu semuanya diturunkan dari besaran pokok. Nah, selain dari 7 yang tadi, itu semuanya termasuk ke dalam besaran turunan. Gitu. Ini salah satu contohnya, misalkan, jadi masih banyak nih jenis-jenis besaran turunan itu masih banyak sekali. Pokoknya yang selain 7 yang tadi ya. Pertama besaran luas. Luas itu persamaannya luas sama dengan panjang kali lebar. Satuannya adalah meter persegi. Dimensinya adalah long kuadrat gitu. Kemudian volume. Volume itu panjang kali lebar kali tinggi. Satuannya adalah meter kubik. Kenapa meter kubik? Karena panjang satuannya adalah meter. Kemudian lebar satuannya adalah meter juga. Tinggi juga sama, meter juga. Maka meter kali meter jadinya meter kubik. Ini kan satuannya meter. Kita tahu tadi kalau besaran panjang yang satuannya meter, dimensinya adalah L, ya kan? Maka untuk yang besaran turunan yang tadi, yang ini, kenapa ini L? Karena satuannya adalah meter, di mana dimensi dari meter itu adalah long, gitu. Ya, lanjut.
Untuk massa jenis ini persamaannya adalah Rho sama dengan M per V. Saya suka menghafalnya kalau misalkan massa jenis itu ingat ke baju ya. Kalau di baju kan ada rompi ya. Jadi untuk massa jenis ngafalinnya rompi. Satuannya adalah kilogram per meter kubik. Nah, kenapa ini dimensinya M? Karena dimensi dari kilogram adalah M. Ingatnya ke massa. Massa itu kan kilogram ya. Jadi dimensinya M. Kemudian ini per meter kubik. Oh, ini harusnya salah ya. Ini harusnya meter kubik L pangkat min 3 ya harusnya. Ini saya salah ngetik juga ya. Jadi M L pangkat min 3 ini harusnya. Saya benerin dulu ya. Ini harusnya L pangkat min 3 itu ya. Oke, lanjut. Tekanan sekarang ya. Tekanan itu kan persamaannya P sama dengan F per A. Satuannya adalah Pascal atau kilogram per meter second kuadrat. Jadi ini dimensinya meter, L pangkat min 1, T pangkat min 2. Kenapa T? Karena ini tadi second ya. Nah, ini kenapa pangkat min? Ini pangkat min 2. Nanti akan saya jelaskan di contoh soal di video selanjutnya ya. Kemudian usaha itu W sama dengan F dikali dengan S. Ini persamaannya. Kemudian kalau satuannya adalah kilogram meter kuadrat per second kuadrat. Dimensinya adalah M L pangkat 2 T pangkat min 2. Kemudian percepatan persamaannya adalah A sama dengan V per T atau satuannya meter per second kuadrat. Maka dimensinya L T min 2. Kecepatan V sama dengan S per T. Satuannya adalah meter per second. Dimensinya adalah L T min 1 gitu. Mungkin untuk pertemuan kita kali ini dicukupkan sekian dulu. Besaran itu ingat ada dua, ada besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok ada 7, jiwa SMP. Ingatnya jiwa SMP. J-nya jumlah zat, I intensitas cahaya, W waktu, A-nya adalah arus listrik, kemudian S-nya suhu, M-nya massa, P-nya panjang. Kalau besaran turunan selain dari yang 7 tadi ya. Jadi terima kasih untuk pertemuan kali ini. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.